Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula ini untuk belajar bersama mengikuti kajian Al-Islam Muhammadiyah yang diadakan oleh Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sepuh yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Irsan, dan semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wawasan yang lebih baik untuk hari-hari berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada beliau Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Irsan, dan nantinya ada tanya jawab. Kita terima kasih, kita berikan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala 'azza min qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Karya-karya serta memakai sepuluh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat kehidupan ini adalah pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, kalah penting dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya adalah nikmat iman dan Islam, yang tidak semua orang hidup diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Maka jemaah pengajar rahimakumullah, dalam kaitannya dengan puasa, Allah hanya berbicara kepada orang yang beriman saja, yang lain tidak. Maka seruan Allah untuk mengajak orang-orang berpuasa adalah khusus ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan, tapi khusus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Allah berikan kewajiban kepada kalian untuk mengerjakan ibadah puasa. Maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita semuanya termasuk yang disuruh Allah ini, tergolong orang yang beriman yang disuruh untuk menjalankan ibadah puasa. Dan banyak dari syariat atau para mubalik penjaga agama Islam ini menyampaikan bahwa bulan puasa adalah bulan yang utama. Di antara sekian banyak keutamaan bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan itu
diturunkan wahyu Al-Quran. Hudan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda apa antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka kaitannya dengan ibadah puasa ini, khusus Allah memanggil kepada orang yang beriman itu karena orang yang beriman akan mendengar dan melaksanakan seruan Allah. Tidak banyak alasan, ini orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, beberapa hari sebelum puasa dia sudah gelisah. Kemudian untuk menutupi kegelisahannya, dia ceritakan pada temannya, sakjane aku poso sesasi, rong sasilah itu kuat aku. Sehingga kuat agak betah aku nak poso itu ngorong karo ngeleh, ya Allah. Ini memang potongan orang yang tidak beriman, yang tidak disuruh Allah. Ada bermacam alasan, yang alasan maknya umat kalau buat puasa lah macam-macam. Maka model orang yang seperti ini tidak dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Allah memilih khusus orang yang beriman saja yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka para jamaah, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan ada orang yang puasa hanya mendapat lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Rasulullah sudah mengkhawatirkan hal ini. Maka mari kita buat puasa kita ini menjadi puasa yang bermakna. Kita landasi dengan iman, kita isi hari-harinya dengan kajian dan banyak membaca Al-Quran. Yang di dalam puasa inilah bulan yang istimewa, tidak ada bandingannya dengan bulan-bulan yang lain dalam hal beramal. Karena setiap amal soleh kita itu dilipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaan inilah, maka dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu, kata Allah, semua amal manusia atau anak Adam ini untuk dia, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Wa innahu li, kata Allah, sesungguhnya ibadah puasa itu persembahan untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang mengawasi dan memberikan pahala langsung kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa.
ibadah haji sekalipun yang biasanya kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji itu satu kampung ya, mengantarkan, kemudian gegap gempitanya di bulan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima itu tidak sebanding dengan ibadah puasa. Karena seperti yang saya katakan tadi, ibadah puasa itu langsung diawasi Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala puasa itu. Maka yang tahu seseorang itu melaksanakan ibadah puasa atau tidak itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Bisa saja seseorang di siang hari bulan begini minum makan di dalam kamar misalnya, kemudian nanti menjelang buka datang ke masjid dengan gaya lemes seolah-olah dia berpuasa. Orang yang melihat dia pucat kemudian kelihatan lemes, dia sangkanya juga ya orang yang berpuasa, padahal tidak. Maka dalam ibadah puasa ini langsung Allah yang mengawasi, kemudian yang memberikan pahala langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang lain, mungkin sedekah atau sholat atau yang lain, ini cukup dalam pengawasan Raqib dan Atid yang dituliskan di dalam bukunya Raqib dan Atid, catatan harian Raqib dan Atid, malaikat yang mencatat amal setiap manusia. Tapi untuk khusus ibadah puasa, bukunya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara beberapa keistimewaan puasa. Di dalamnya diturunkan wahyu Al-Quran, kemudian juga amal yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Kemudian puasa itu yang memberi pahala langsung Allah itu beberapa keutamaan bulan puasa. Maka mari kita bersihkan puasa kita ini. Jangan sampai puasa ini kita kotori dengan baik perkataan maupun perbuatan. Seperti yang dikhawatirkan Nabi tadi, puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahala puasanya kosong. Jangan sampai demikian. Kita isi bulan Ramadan ini dengan tadarus, dengan amal soleh, kemudian kita kunci lisan kita jangan sampai menyakiti orang, menggunjing dan seterusnya. Maka dalam surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat yang ke-11, Allah memanggil kembali orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan diantara segolongan dari kamu itu menjelekkan golongan yang lain, mengejek, menyaji, mencaci, ya. Golongannya itu bisa kelompok kaum, bisa satu regu, bisa regu kerja, bisa unit kerja. Jangan saling merendahkan, mengejek.
karena bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik dari yang menjelek-jelekkan. Ini peringatan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat Allah memanggil kembali orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhkanlah kebanyakan dari zon atau prasangka, ya, berburuk sangka atau prasangka. Mengapa demikian? Inna ba'dadh dhanni ismun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Sebagian dari prasangka itu dosa. Al-Quran menyebutkan sebagian dari prasangka itu dosa. Apakah ada, Pak? Prasangka yang tidak dosa ada. Prasangka baik itu tidak dosa. Prasangka yang jelek itu dzan, itu berdosa semua. Jamaah pengajar rahimakumullah, ayat ini dilanjutkan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum li ba'd. Jangan kamu mencari-cari kesalahan, kemudian jangan juga menggunjing. Ya, biasanya orang yang ngorek-ngorek kesalahan orang lain itu disampaikan pada orang lain, delok kae macam-macam, digunjing. Ini biasanya gitu. Maka Al-Quran menyebutnya melarang untuk mencari-cari kesalahan dan menggunjingnya. Waktu lipat di antara kalian semua. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan sangat kecil, sangat menjijikkan orang yang suka menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'afi mayitan. Digambarkan oleh Allah, orang yang suka menggunjing itu orang yang memakan bangkai temannya yang sudah meninggal, menjijikkan sekali. Dari itu menunggu yang berbuat demikian itu menjijikkan. Wattaqullah, ayat ini ditutup dengan kalimat ini, wattaqullah. Taatlah kamu kepada Allah, takutlah kamu. Innallah, sebenarnya Allah Tawwabur Rahim, zat yang menerima taubat dan penyayang. Ini akhir dari Al-Hujurat ayat yang ke-12. Maka mari kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan ini dengan banyak mengkaji, kemudian tadarus Al-Quran agar hati kita menjadi bersih. Dalam kesempatan ini akan kami bawakan sebuah ilustrasi dari seorang anak yang suudzon kepada bapaknya. Anak kok suudzon dari bapak ya.
Ada seorang pengusaha yang sukses, kaya raya luar biasa, kemudian punya anak satu-satunya, ya, anak laki-laki satu-satunya. Ya, anak itu diberi nama Wahid Amir. Wahid punya satu, Amir itu diharapkan dia bisa memimpin perusahaannya yang besar itu besok. Maka Wahid Amir ini disekolahkan di perguruan tinggi milik ekonomi perusahaan. Harapannya dia besok akan menggantikan ayahnya untuk memimpin perusahaan karena dia ahli waris satu-satunya yang akan mewarisi segala usaha ayahnya. Singkat cerita, anak ini karena memang anak cerdas dan satu-satunya dan anak cerdas dan penurut lagi, alhamdulillahnya begitu. Ya. Cerdas tapi penurut apa yang diperintahkan oleh ayahnya, oleh orang tua, oleh ibunya dia laksanakan. Ibadahnya taat, baca Al-Quran juga bagus. Kita anak orang kaya, biasanya anak orang sugih kan gileng, sakar BDW gitu ya. Ibadahnya nggak terurus, senangnya ngentak ke duit. Tapi Wahid Amir tidak demikian, hanya penurut. Bahkan ketika kuliah pun dipesan ayahnya, walaupun kamu anaknya orang kaya, anak kamu jangan sombong, bersahajalah. Dan maunya seperti teman-temannya yang kaya-kaya itu kuliahnya bawa mobil dan semacamnya. Maunya anaknya juga gitu, tapi oleh ayahnya dipesan akan tampil sederhana saja, dan anak ini menurut pada ayahnya. Sehingga anak laki-laki ini lulus dengan predikat cum laude, memang pintar anaknya. Nah, menjelang kelulusannya, anak ini ada permintaan kepada sang ayah. Pak, saya kan sudah sekian lama kuliah sampai lulus. Bapak kan berjanji memberikan mobil ketika saya sudah lulus. Karena dia lulus dengan cum laude, menjelang wisuda, anaknya menagih untuk diberikan mobil, dan oleh ayahnya rupa-rupanya juga dituruti oleh ayahnya permintaan sang anak yang lulus kuliah. Kemudian selesai wisuda, pulang, ngomong-ngomong di ruang tamu, tapi ayahnya belum juga datang. Hanya ibu dan anak laki-laki itu duduk di ruang tamu menunggu ayahnya pulang, karena janji ayahnya akan memberikan kendaraan tadi. Udah ditunggu beberapa saat, ada suara assalamualaikum. Rupanya sang ayah datang membawa tas tenteng. Wah, belum dibuka isinya aja anaknya sudah gembira sekali. Wah, berarti keinginan saya untuk punya mobil pribadi terturuti karena ayah membawa tas tenteng. Kemudian begitu ayahnya masuk, setelah salam, ngomong-ngomong,
kemudian tas tentengnya segera diserahkan kepada anaknya, kepada Wahid. Diterima hadiah dari sang ayah sambil agak malu-malu, maka segera dia masuk ke kamar pribadinya di Wahid ini. Dibuka tas tentengnya, dikeluarkan isinya karena dibungkus semacam kado gitu, kemudian pelan-pelan kertas kadonya dibuka. Kemudian begitu kertas kado dibuka, kecewa luar biasa anaknya. Ya. Karena antara harapan dan kenyataannya tidak sesuai. Mintanya diberikan mobil, tetapi oleh ayahnya diberikan kado berupa Al-Quran terjemah. Kecewa luar biasa anak. Begitu dibuka isinya Al-Quran terjemah, enggak disinggung, langsung dilempar begitu saja, pergi tanpa pamit. Bayangkan, anak satu-satunya calon pewaris perusahaan yang luar biasa, tapi pergi tanpa pamit. Dengan kekecewaan dan perasaan yang macam-macam di dalam benak ini, berkecamuk pikiran yang jelek-jelek akhirnya. Yang dalam batin sana bapak tidak menepati janji, bapak kaya raya, tapi pelit macam-macam yang ada di benak anak ini. Karena jalur mobil, ayahnya mengiyakan, pulangnya membawa Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah kan tebel, ya. Lempar itu, kemudian dia pergi tanpa pamit. Dan jauh perginya, ya oleh orang Jawa mengatakan jelu mau saparan barang itu ya saparan yang gitu, ya, minggat kalau Jawa asalnya. Nah, sehingga karena anak ini juga cerdas, dan juga anak tunggal, ya, ketemu Aminah namanya. Ya. Lalu singkat cerita dia berjodoh dengan Aminah ini. Kemudian karena anak lakinya ini cerdas, juga merintis perusahaan dari kecil genap 2 tahun menjadi perusahaan yang menengah, ya tidak kecil enggak, terbesar juga tidak. Dikelola perusahaannya dan dengan bagus karena memang dia sarjana ekonomi yang punya keahlian untuk mengatur perusahaan. Suatu saat ketika suaminya pulang kerja, si Aminah ini mimpi malam. Jadi ketika bangun pagi tidak diceritakan pada sang suami mimpinya Aminah ini. Baru setelah suaminya pulang kerja, sudah mandi, sudah makan, sudah ngomong santai, ini Aminah ini cerita kepada suaminya, Mas, ayo tilik bapak mertua, katanya. Mana mature dan suaminya, ayo tilik bapak mertua. Kita sudah 2 tahun sudah punya anak, lucu-lucunya anak laki juga, dan punya keturunan. Dan roh baik nganene ya permintaannya nganene. Ya agak terkejut istrinya kok nganene. Enak bodi.
Kemudian dia menceritakan, bapak kamu orangnya tinggi kan, rambutnya agak berintik, kulitnya kuning seperti emas. Kaget, terhira-hira. Kok ngerti ya? Ternyata semalam mimpi ketemu bapak mertuanya. Kemudian dalam mimpi itu dia dibilangi oleh ayah mertuanya itu, wahai suruh pulang. Menjenguk orang tua sambil mengambil mobil. Mimpi seketok ya. Akhirnya pulang dia menengok orang tuanya ya, menempuh perjalanan sehari semalam. Kemudian sampai di rumah, sampai di halaman rumah dia melihat suasana sudah berubah. Halamannya tidak asri seperti dulu. Cat-cat rumahnya sudah mengelupas sana sini, tidak terawat. Kemudian mereka masuk, uluk salam, waalaikumsalam, kata yang menjaga rumah. Ibunya yang menemui. Kemudian dipersilakan duduk, ngomong-ngomong di ruang tamu, santai. Kemudian setelah ngobrol sejenak, anak bertanya, mana bu bapak? Akhirnya ini menanyakan bapaknya. Ditanya begitu malah nangis ibunya. Wah, ini semakin kelihatan. Setelah dia nangis tutup, lalu menjawab, nah, bapak wis kabundut. Sejak kamu pergi itu sakit-sakitan, nggak pernah sembuh. Perusahaannya nggak ada yang ngurus karena bapakmu sakit-sakitan sejak engkau pergi. Ternyata juga akhirnya setelah hati, ya Allah, aku pun mau minggat, gak paham pikir-pikirnya. Dia merasa berdosa juga ternyata setelah melihat kondisi. Kalau dia melihat rumahnya tidak terurus, perusahaannya belum tingkat. Tapi ada yang satu hal yang ditinggalkan pada Muna. Di kamarmu itu ada lemari, di atas lemari kamu itu ada tinggalan ayahmu. Dia wasiat supaya ini kalau waktu pulang diserahkan. Kemudian sesaat dia melangkah ke kamarnya, dulu masih tatanya masih seperti yang dulu. Di dekat tembok ada almari, di samping lemari ada meja belajar, tatanannya masih seperti ketika dia masih di rumah. Kemudian ketika dia berjalan ke kamar, menuju kamarnya itu dalam hatinya, walah, ini aku ngipi dari konti kok mobil malah omah wis rusuh kaya ngene, kamar bagus aku bleduk hati. Lalu karena ibunya tadi menyampaikan sesuatu, nendur lemarimu,
ternyata kado yang pernah dia buka dulu ya di atas lemari. Kado yang belum dibuka semuanya, baru dibuka sebagian, tapi isinya Al-Quran terjemah yang tebal itu yang pernah dia lempar itu saja. Karena itu wasiat, maka dia buka perlahan sambil menata hatinya. Ya. Barangkali saja ayah saya ingin menjadi orang yang baik, bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka saya disobek sambalnya sehingga keluar Al-Quran terjemah yang tebal itu. Belum dibaca, dibuka satu persatu, dibukai satu persatu. Sampai di tengah-tengah Al-Quran dia terkejut melihat amplop putih yang bertuliskan dealer mobil di kota dia. Kemudian sambil agak gemetaran, amplop itu dibuka. Setelah dibuka, dia menangis kuat-kuatnya sambil memanggil ayah, ya Allah, menangis sendiri. Kemudian setelah dia menjerit-jerit manggil anak, ayahnya memanggil anak, istrinya juga dipanggil. Terkejut juga ibu dan apa yang membuat dia menangis? Karena ternyata ada nota mobil baru di amplop itu. Kemudian ada kunci kontak sekaligus surat. Yang dulu dia ngomel dengan ayah dengan perasaan macam-macam, berapa bulan untuk dia ke Al-Quran itu kan sudah bantu betul. Ternyata dia dulu di Al-Quran yang dia lemparkan itu ada kontak mobil dan nota mobil di dalamnya. Lalu esok harinya satu keluarga pergi ke dealer sesuai dengan alamat yang tertera. Di dealer oleh pemilik dealer mobil itu langsung dibawa ke showroom. Yang di showroom itu terpampang dipajang mobil baru dengan dikasih hiasan pita-pita yang indah. Ya. Kemudian diambil kontak yang ada di dalam amplop, kemudian dibuka mobil itu yang masih di showroom. Begitu dibuka, di dalam mobil sudah ada tembusan dari nota asli yang ada dalam amplop atas nama dia. Maka kita dipesan dalam Al-Quran jangan berprasangka. Dan dulunya dia berprasangka jelek, ayahnya bahkan macam-macam. Ya, dia bawa pulang mobilnya sambil penyesalan, terus menyesal, nggak henti-hentinya di dalam menyesal. Mobilnya baru lalu menyesal karena tidak menurut kepada ayahnya. Dia masih ingat betul bagaimana ketika membuka kado yang isinya Quran lalu dilempar, itu semuanya terbayang seolah-olah masih kemarin peristiwa itu.
Maka saudara semuanya, jemaah pengajar rahmatullah, coba nanti direnung kembali ya, apa yang saya baca tadi dan surat Al-Hujurat, kemudian merenungkan ayat yang 11 dan 12 untuk melembutkan hati kita agar tidak mudah berprasangka pada teman, orang lain, pada orang tua apalagi. Bulan puasa adalah bulan kesempatan untuk melembutkan hati kita. Kita baca Al-Quran, alhamdulillah kalau kita di bulan puasa ini ada peningkatan untuk membaca Al-Quran. Yang belum coba buat bulan yang istimewa ini lain daripada yang lain. Kalau biasanya tidak pernah ngaji, coba ngaji. Yang biasanya hanya ngaji satu hari ditingkatkan. Yang sudah lancar ngajinya coba direnungkan apa artinya, diamalkan apa yang menjadi isinya. Memang insya Allah apabila kita renungkan isi Al-Quran, kita baca, ini hati kita akan menjadi lembut. Semoga kita semuanya diringankan oleh Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan dan ada peningkatan dalam kajian Al-Quran kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Terutama dari hidayah Al-Quran yang insya Allah akan menerangi kehidupan kita dengan Al-Quran ini, baik di dunia maupun apalagi setelah kembali kepada Al-Quran, akan menjadi penerang agar perjalanan kita dalam kehidupan sejak di dunia sampai di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan pada siang ini, semoga bermanfaat dan menjadi renungan. Kalau mungkin ada sesi tanya jawab, masih ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit depan. Dipersilahkan. Ya, kami persilakan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Terkait dengan puasa klinik, monggo. Mungkin apa saja yang membatalkan puasa boleh. Sudah cukup, Pak? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah cukup, kami genapkan bahwa agar sempurna puasa kita, baik bilangannya maupun tata caranya, balik itu mulai ada itu jadi dalam puasa kita, sempurnakanlah puasa Anda, baik bilangannya maupun sempurna tata caranya. Ya, kita banyak sunnah, kita banyak infak dan sedekah, itu akan membawa peningkatan di dalam puasa kita. Kemudian yang punya saudara atau di antara para jamaah yang duduk di sini ini, apabila masih produktif, kemudian pas menyusui, kemudian tidak kuat berpuasa, ya, maka kewajibannya membayar fidyah, tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa. Ya, bayar fidyah. Ada orang yang sudah bayar fidyah masih puasa, itu tatawuk namanya.
man tatawwa khairan. Ya tatawwa tambahan khairan lebih bagus, tapi andai kata membayar fidyah saja ini sudah cukup bagi orang-orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dan orang yang tua tidak kuat puasa, dan ibu-ibu menyusui yang mengkhawatirkan bayinya akan sakit apabila diajak berpuasa. Ini boleh meninggalkan puasa dengan cara membayar fidyah. Ini yang saya rasa semoga bermanfaat. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andes Muhammad Hasan yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga dengan kita mudah untuk menuntut ilmu ini, Allah juga memudahkan kita untuk mendapatkan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.